wabarakatuh. Salam kenal dan salam sehat saya ucapkan kepada Bapak ataupun Ibu Asesor. Semoga senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ari Oktora Sri Rahayu, dosen di program studi kebidanan program sarjana terapan. Nah, izinkan saya untuk memaparkan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampuh, di mana pemaparan ini merupakan bukti nyata dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh secara kontinu yaitu Kesehatan Reproduksi dan KB, dan ini saya tim bersama teman. Nah, untuk beban SKS pada mata kuliah ini yaitu 4 SKS, 2 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Nah, untuk teori dilakukan di kelas kebidanan Stikes Al-Insyirah Pekanbaru, dan untuk praktikum dilakukan di laboratorium kebidanan Stikes Al-Insyirah Pekanbaru. Nah, biasanya sebelum proses pembelajaran dimulai, saya berdiskusi dengan tim untuk melakukan penyusunan rencana pembelajaran semester. Nah, di sini kita juga mencari referensi-referensi yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan KB ini. Nah, dalam penyusunan RPS ini kita juga mencari referensi, baik itu buku maupun jurnal-jurnal. Salah satu referensi yang saya gunakan dalam penyusunan rencana pembelajaran semester ini adalah buku ajar yang saya tulis sendiri. Dan selanjutnya dalam penyusunan RPS ini tentu berdasarkan panduan penyusunan RPS yang sudah ditetapkan oleh Stikes Al-Insyirah Pekanbaru. Nah, selanjutnya RPS akan disetujui oleh Kepala Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan bagian akademik. Lalu RPS akan disampaikan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, maka mata kuliah ini akan memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada wanita dalam kesehatan reproduksi dan pemilihan alat kontrasepsi sehingga tercapainya keluarga yang sehat dan sejahtera dengan pendekatan manajemen kebidanan berdasarkan konsep-konsep yang ada, sikap dan keterampilan serta hasil epidemiologi. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan yang pertama berdasarkan pengetahuannya. Nah, pada akhir perkuliahan diharapkan lulusan mampu untuk menciptakan asuhan kebidanan yang efektif, aman dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Nah, berdasarkan sikap diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini lulusan bisa menghargai martabat perempuan sebagai individu yang unik, memiliki hak-hak, potensi dan privasi, dan selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Nah, berdasarkan keterampilan umum, diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk bekerja di bidang kebidanan dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia yang mengacu pada ICM. Nah, untuk yang selanjutnya mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesi. Nah, di keterampilan khusus, setelah mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan mampu untuk melaksanakan praktek asuhan kebidanan secara mandiri sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Bidan Indonesia. Nah, selanjutnya juga mampu untuk mempromosikan dan mengedukasi kehidupan berkeluarga yang sehat, dimulai dari bagaimana cara rencanakan kehamilan hingga nanti tercapailah proses kehamilan yang sehat, persalinan
NIPAS, dan seterusnya. Nah, selanjutnya menggali potensi alamiah wanita dan lingkungan untuk menjaga dan mengoptimalkan kenormalan di sepanjang siklus kehidupannya. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, dan mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan bagaimana program KB yang ada di Indonesia. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dari kependudukan di Indonesia. Mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan manajemen kebidanan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB, sehingga nanti juga mahasiswa itu diharapkan untuk mampu langsung memberikan asuhan kepada masyarakat. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu ya untuk menerapkan Epidembes dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB. Mahasiswa mampu untuk menerapkan etika dan kewenangan dalam asuhan kesehatan reproduksi dan KB, mampu untuk berpikir kritis, clinical judgment, dan menerapkan problem solving dalam asuhan kesehatan reproduksi. Dan diharapkan juga mahasiswa mampu untuk menjelaskan kesehatan wanita di sepanjang siklus kehidupannya, serta juga tentunya melakukan pemantauan tumbuh kembang wanita di sepanjang daur kehidupannya, karena sebagaimana yang kita ketahui, wanita itu juga memiliki banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Nah, dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mengidentifikasi dimensi sosial wanita dan permasalahannya. Nah, untuk mencapai dari capaian pembelajaran tersebut, maka perkuliahan dilakukan 14 kali pertemuan. Nah, di sini tidak termasuk UTS dan UAS. Nah, adapun sebelum perkuliahan dimulai, maka ada persiapan yang harus diperhatikan oleh peserta didik ataupun mahasiswa. Yang pertama yaitu terkait dengan ketidakhadiran, di mana ketidakhadiran itu diperbolehkan setelah mahasiswa itu telah melalui izin melalui bagian akademik dan menulis surat secara tertulis ke bagian akademik dan kepada dosen pengampu. Nah, selanjutnya untuk batas keterlambatan, nah mahasiswa tidak boleh terlambat lebih dari 20 menit. Jika mahasiswa tidak hadir dalam waktu lebih dari 20 menit, maka ini kita anggap mahasiswa itu tidak hadir. Nah, setiap mahasiswa dapat untuk mengikuti ujian semester akhir ya, jika mahasiswa tersebut telah menyelesaikan administrasi akademik dan kehadiran mahasiswa 75 sampai dengan 90%. Nah, jika mahasiswa tidak hadir kurang dari 75%, maka mahasiswa akan mendapatkan sanksi dari bagian akademik, dan tentunya mahasiswa tidak dapat untuk mengikuti ujian akhir semester. Dan diharapkan kepada mahasiswa juga mengumpulkan penugasan, baik itu penugasan secara individu maupun penugasan secara kelompok di akhir perkuliahan. Nah, setelah mahasiswa telah mempersiapkan atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada, maka mahasiswa tersebut baru dibolehkan untuk melakukan ujian akhir semester. Nah, untuk praktikum, nah di sini mahasiswa juga harus mengetahui tata tertib. Nah, di mana sebelum melakukan praktikum, mahasiswa harus mengajukan formulir peminjaman kepada kepala laboratorium 2 hari sebelum pelaksanaan praktek dilakukan. Selanjutnya, batas waktu untuk peminjaman alat-alat laboratorium yaitu 3 hari. Jika peralatan masih diperlukan, maka diharap kepada mahasiswa untuk memperpanjang kembali peminjaman peralatan laboratorium. Jika tidak diperpanjang, maka mahasiswa akan dikenai sanksi. Nah, setiap mahasiswa akan melakukan praktek di laboratorium, maka mahasiswa wajib untuk mengisi jadwal pengunjung laboratorium, dan mahasiswa juga diharuskan ataupun wajib untuk melakukan penjagaan terhadap alat-alat laboratorium yang digunakan. Nah, dalam proses praktek
di laboratorium mahasiswa diharapkan untuk menggunakan jas lab yang sudah ditentukan oleh Stitkes Anisirah Pekanbaru. Nah, selanjutnya juga mahasiswa wajib ya untuk menjaga peraturan ataupun pantom laboratorium dan menjaga kebersihan ruangan, dilarang makan ataupun minum di dalam laboratorium. Nah, setelah praktek selesai, mahasiswa diharapkan untuk merapikan kembali semua peralatan yang digunakan. Nah, untuk ujian praktikum mata kuliah kesehatan reproduksi dan KB ini dilakukan pada akhir semester. Dan untuk penilaiannya itu berdasarkan daftar tilik yang tentunya disesuaikan dengan prasat ataupun tindakan yang diujiankan oleh mahasiswa. Nah, untuk ketentuan rank nilai di sini mahasiswa yang mendapatkan nilai 79 sampai dengan 100 maka ini akan mendapatkan nilai dengan kategori A. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 68 sampai dengan 78 ini akan mendapatkan kategori nilai B. Nah, mahasiswa yang mendapatkan rank nilai 56 sampai dengan 67%, nah ini mahasiswa akan mendapatkan nilai C. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 41 sampai dengan 55 maka ini kategori D, dan 0 sampai dengan 40 maka ini dengan kategori E. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah kesehatan reproduksi dan KB. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak ataupun Ibu Asesor. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.